Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hotimah. Saya dari kelas 3B dengan NIM 2101095012. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Pulau Bali. Baik, yang pertama ada secara astronomis dan geografis. Secara astronomis, Pulau Bali terletak pada 8 derajat 30 menit 40 hingga 8 derajat 50 menit 48 detik lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 48 40 detik hingga 115 derajat 42 menit 40 detik bujur timur pada peta Bali. Sedangkan secara geografis, Pulau Bali terletak di antara Pulau Jawa di sebelah barat yang dibatasi oleh Selat Bali dan Pulau Lombok di sebelah timur yang dibatasi oleh Selat Lombok. Sedangkan di sebelah utara dibatasi oleh Laut Bali dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya ada Pulau Bali. Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi ini tidak hanya menyebabkan aktivitas tektonik, tetapi juga aktivitas vulkanik di gunung berapi. Busur Sunda Kecil dicirikan oleh bidang episentral yang menukik yang dikenal sebagai zona Benioff Wadati. Penjelasan tersebut dapat kita lihat di gambar yang ada di PPT, yaitu di sini. Ini termasuk ke zona Wadati Benioff Zone. Lalu busur kepulauan ini terbentuk oleh proses subduksi di lepas pantai selatan Pulau Bali. Di zona subduksi ini, lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia dengan pergerakan kurang lebih 70 mm per tahun. Tumbukan dua lempeng utama ini yang berpengaruh terhadap orientasi dan sebaran struktur geologi Pulau Bali dan area di sekitarnya. Struktur utama yang terbentuk berupa sesar-sesar naik di depan zona subduksi dan sesar-sesar lokal di darat dengan skala yang kecil. Secara tektonik, wilayah Bali bagian utara merupakan bagian dari kerangka sistem tektonik Indonesia yang aktif. Daerah ini termasuk ke dalam jalur gempa bumi Mediterranean dan berada pada zona pertemuan lempeng tektonik. Pertemuan lempeng ini bersifat konvergen, di mana keduanya bertumbukan yang menyebabkan lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia, di mana Pulau Bali berada di atas tumbukan kedua lempeng tersebut. Nah, dapat kita lihat di gambar yang sebelah sini. Ini yang sebelah sini merupakan lempeng Indo-Australia dan ini merupakan lempeng Eurasia. Ketika tubrukan itu terjadi, maka lempeng Eurasia masuk ke dalam lempeng Eurasia, yang di mana di lempeng Eurasia ini terdapat Pulau Bali. Lalu eh, hal ini menyebabkan Pulau Bali dan sekitarnya rentan terhadap aktivitas seismik, sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain kerawanan seismik, akibat aktivitas benturan lempeng di Samudra Hindia Selatan Bali, kawasan Laut Bali Utara juga rawan gempa akibat adanya patahan naik belakang busur di utara
Kepulauan Sunda kecil, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai Flores Back Arch Truss. Flores Back Arch Truss posisinya berada di utara Pulau Bali yang terdapat gempa yang tersebar di beberapa titik yang didominasi oleh gempa bumi dangkal bermagnitudo kecil hingga menengah. Patahan ini terbentuk akibat tunjaman balik dari lempeng Eurasia terhadap lempeng Indo-Australia. Akibat dari adanya sesar, akibat dari adanya bentukan lempeng tersebut, akhirnya di Pulau Bali terdapat beberapa sesar, yaitu Pulau Bali menunjukkan adanya dua kategori sesar, yaitu sesar aktif dan sesar potensial. Potensial aktif. Sesar aktif ditunjukkan oleh garis warna merah, yaitu ini yang pertama, lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Yang pertama itu merupakan sesar negara. Sesar negara terbagi menjadi sesar negara barat dan sesar negara timur yang membentang dari pantai barat negara hingga perbukitan tenggara negara. Yang kedua itu merupakan sesar seririt. Sesar seririt merupakan sesar naik yang tersegmentasi pada daerah Singaraja yang memanjang dari utara Kecamatan Seririt hingga ke tenggara yaitu di Kecamatan Pupuan sepanjang 11 km. Lalu yang ketiga yaitu ada Tejakula. Sesar Tejakula yang merupakan sesar paling aktif di Bali yang merupakan sesar geser yang membentang sepanjang 11 km. Selanjutnya yang kedua ada sesar potensial aktif. Sesar potensial aktif ditunjukkan pada garis warna hitam. Yaitu yang pertama itu sesar Gilimanuk, lalu yang kedua itu merupakan sesar Batu Kau, yang ketiga itu merupakan sesar Jagaraga. Selanjutnya kita masuk ke bentuk lahan. Bentuk lahan yang pertama itu ada vulkanik. Bentuk lahan vulkanik ini contohnya adalah Gunung Agung dan Gunung Batur. Gunung Agung eh, Gunung Agung itu lokasinya dapat di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk pola alirannya radial sentrifugal, Gunung Agung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali, yaitu memiliki ketinggian 3031 dpl. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovolcano yang memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam, yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Puncak gunung ini terlihat kerucut sempurna, namun sebenarnya gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kawahnya itu cukup lebar dan besar. Lalu yang kedua ada Gunung Batur. Gunung Batur ini terletak di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pola alirannya merupakan radial sentrifugal. Gunung Batur ini merupakan gunung aktif dengan ketinggian 1717 mdpl. Memiliki pemandangan indah kaldera dan danau Batur. Gunung Batur ini merupakan salah satu gunung purba dan tertua di Bali. Dianggap sebagai wujud pradana atau perempuan, sedangkan Gunung Agung dianggap sebagai perwujudan purusa atau laki-laki. Selanjutnya ada bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses endogen atau proses tektonik. Proses ini meliputi pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi, sehingga membentuk lipatan dan patahan.
Contohnya patahan yang terdapat di Kabupaten Tambanan dan di Kabupaten Buleleng, di mana di patahan tersebut keluar air panas. Hal ini disebabkan karena batuan di bawah Gunung Watu Karu yang sifatnya impermeable atau batuan yang sulit ditembus magma atau panas bumi keluar pada patahan di dua daerah tersebut. Selanjutnya ada bentuk denudasional. Bentuk lahan denudasional merupakan bentuk lahan yang berasal dari proses pelapukan, erosi, dan gerak massa batuan, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Contohnya di Gunung Abang. Dapat kita lihat di sini terjadi kelongsoran dan tidak ditumbuhi lagi oleh tanaman, mengalami kebotakan. Selanjutnya ada bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial ini mengambil contoh yaitu Sungai Telaga Wajah dan Sungai Ayung. Sungai Telaga Wajah dan Sungai Ayung ini dimanfaatkan sebagai wisata arung jeram di Pulau Bali. Lalu ada bentuk lahan marine. Di Bali, bagian selatan memiliki fenomena pantai yang sangat indah seperti di Pantai Nusa Dua yang memiliki pasir putih. Hal ini terjadi karena abrasi yang terjadi pada batuan kars di daerah tersebut. Beda halnya dengan pantai-pantai pada umumnya yang berpasir hitam, seperti di Pantai Soka yang ada di Tambanan, Lovina yang ada di Buleleng. Selanjutnya ada bentuk lahan antropogenik. Antropogenik ini merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Contohnya adalah Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk ini dimanfaatkan untuk penyeberangan kapal dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk. Lalu yang kedua ada Danau Batur. Danau Batur ini terdapat di sebelah Gunung Batur. Nah, lalu ada beberapa pantai yang cukup terkenal di Bali, yaitu yang pertama ada Pantai Seminyak. Pantai Seminyak ini terletak di Desa Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya ada Pantai Melasti. Pantai Melasti ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Yang ketiga ada Pantai Sanur, terletak di Desa Selatan, Kota Denpasar, Bali. Yang keempat itu ada Pantai Pandawa, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.